Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tio Triyono di channel Tio Triyono yang membahas seputar tanaman hias sansevieria. Di kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit tentang perawatan sansevieria dan pemupukan sansevieria, yang mana di sini sudah ada dua jenis pupuk sama-sama NPK tetapi beda cara kerjanya. Untuk itu simak terus video ini. Untuk sansevieria sendiri adalah tanaman yang mudah dalam perawatan. Tanaman ini memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai penyerap polusi dan seratnya digunakan di negara Afrika, yaitu untuk pembuatan kain. Untuk perawatan sansevieria sendiri tidaklah sulit, namun jika disepelekan, tanaman ini akan sukar untuk tumbuh dengan subur. Penyiraman yang berlebih juga akan membuat tanaman ini gampang terkena penyakit Erwinia dan kutu putih. Sudah saya bikinkan videonya di bawah. Nah, perawatan dimulai dari penataan tanaman, yaitu biasanya tanaman ditaruh di rak-rak karena fungsi rak sendiri bukan hanya untuk mempercantik tetapi juga untuk meminimaliskan tempat. Pencahayaan juga sangat penting, usahakan ditempatkan yang kena sinar cukup. Untuk media juga hal yang terpenting di dalam penanaman sansevieria. Media yang sudah sering saya singgung, media tanam untuk sansevieria yaitu yang bersifat poros. Artinya apa? Ketika air disiramkan ke dalam tanah, air akan cepat keluar dari dalam pot, hanya membasahi media tanah. Untuk itu teman-teman, menggunakan media seperti sekam bakar, sekam mentah, akar pakis, kokopit, bisa dicampuri juga pasir malang. Karena bahan-bahan tadi bukan hanya memiliki unsur hara yang bagus, tetapi juga agar tanah tidak terlalu padat sehingga air cepat keluar melalui sela-sela media tanah. Nah, untuk pemupukan sansevieria, gunakanlah pupuk yang slow release. Slow artinya lambat, release artinya pelepasan. Maka, pupuk slow release adalah pupuk yang proses pelepasan atau pelarutan unsur haranya terjadi dalam waktu yang lama atau lambat setelah pupuk tersebut diaplikasikan ke media. Di sini di depan saya sudah ada pupuk Dekastar Oskomod. Pupuk daun merek Oskomod Dekastar yaitu pupuk yang sering digunakan oleh para pecinta sanse dengan kadar N17, P11, dan K-nya itu 10. Merupakan pupuk penyedia yang haranya terkendali atau slow release. Pupuk ini dapat merangsang tumbuhnya daun dan bagian perakaran dengan sangat baik serta memiliki kelebihan yang terdapat pada durasi waktu. Biasanya, durasi waktu pelapukannya dapat disesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Perkiraan durasi pelapukannya mencapai waktu 5 bulan lebih, yang selama itu unsur yang terkandung di dalamnya dapat memicu tumbuh kembang tanaman. Arti dari pupuk NPK itu sendiri adalah pupuk buatan yang berbentuk cair atau padat yang mengandung unsur hara utama nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk majemuk yang paling umum digunakan. Jadi bukan nama sebuah merek, tetapi nama jenis pupuk. Di situ tinggal pilih merek dan kadar NPK-nya saja. Pupuk ini memiliki kandungan nitrogen 17%, fosfor 11%, kalium 10%, dan magnesium 2%, dilengkapi dengan unsur mikrobi Cu, Fe, Mn, Mo, dan Zn yang dapat mengatasi kehilangan hara akibat pencucian. Dengan menggunakan pupuk slow release, dapat dipastikan unsur hara dapat selalu tersedia dalam segala kondisi, serta dapat lebih menghemat biaya tenaga kerja. Rata-rata, para pecinta tanaman sansevieria memilih kandungan pupuk NPK-nya, N-nya itu yang lebih tinggi, karena N itu gunanya untuk merangsang pertumbuhan daun karena sansevieria adalah tanaman yang dinikmati keindahan daunnya. Penggunaannya, cukup taburkan 10 butir saja sudah cukup atau lihat di kemasan. Pupuk ini juga tertulis 270 hari, artinya bisa sampai 9 bulan, teman-teman tidak usah bolak-balik memupuk, tinggal penyiramannya saja yang diperhatikan. Walaupun harganya lebih mahal dari NPK Mutiara, pupuk ini lebih hemat waktu dan tenaga. Yang kedua ini ada pupuk Mutiara Biru. Pupuk ini harganya lebih murah dari NPK Dekastar.
Untuk 1 kilo ini harganya 13.000, 2 kali lebih mahal dari Dekastar. Itu pun Dekastar yang hanya 100 gram. Pupuk NPK Mutiara ini mempunyai kadar N-nya itu 16, P-nya itu 16, dan K-nya itu 16. Ralat ya teman-teman jika salah. Dan mungkin teman-teman bertanya, kok pakai Mutiara ini mas? Emangnya aman? Apa nggak panas buat tanaman sansai? Sebenarnya ini sama halnya dengan pupuk NPK pada umumnya. Bedanya dari cara kerja dan penggunaannya. Saya sendiri sudah menggunakan pupuk ini dan hasilnya nyata untuk tanaman tumbuh dengan subur. Penggunaannya sendiri untuk pupuk ini kurang lebih 7 butir saja sudah cukup. Bedanya lagi antara pupuk Mutiara dan pupuk Dekastar ialah jika teman-teman mau menggunakan pupuk Mutiara, gunakanlah seminggu sekali untuk pemberian pupuk ini, karena pupuk ini zat haranya cepat meresap ke tanah, beda dengan Dekastar yang bisa sampai 9 bulan melepaskan unsur haranya dengan pelan-pelan. Tetapi untuk pupuk Mutiara ini, zat haranya cepat sekali untuk meresap ke dalam tanah. Nah, ini adalah salah satu contoh Sansevieria Pagoda dan Golden Honey yang saya gunakan pupuk NPK Mutiara. Bisa terlihat subur ya teman-teman. Jadi untuk NPK Mutiara sendiri, waktu dan tenaga lebih menguras, beda dengan Dekastar yang hanya sekali pemupukan bisa sampai 6-9 bulan. Tetapi untuk manfaat ke tanamannya sendiri sama saja, sama-sama bagus, tinggal penggunaannya saja. Dan kesimpulannya adalah pupuk NPK Mutiara menurut saya itu aman-aman saja jika digunakan untuk Sansevieria. Tetapi saya lebih merekomendasikan Dekastar karena dia slow release, hemat waktu dan tenaga. Nah itu tadi ya teman-teman untuk penggunaan dan kegunaan pupuk. Silakan komentar jika saya salah dalam penyampaian karena ini semua saya coba di rumah tanpa adanya rekayasa. Dan saya juga mengingatkan untuk teman-teman sekarang ini memasuki musim penghujan untuk selalu memperhatikan tanaman sansai karena banyak serangan dari Erwinia dan kutu putih. Jadi sekian dulu dari saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen karena itu akan membantu kami para kreator supaya semangat upload video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.